Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitri Islamiyati dengan NIM channel 19027 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Jadi, aspek ini dapat kita bagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah dapat kita rincikan menjadi 2. Yang pertama, objek pajak penghasilan pasal 22. Yang kedua, tarif pajak penghasilan pasal 22. Objek pajak penghasilan pasal 22 dapat kita sesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2016. Sedangkan tarif pajak penghasilan pasal 22 dapat kita rincikan menjadi 8. Yang pertama, atas impor. Kedua, atas pembelian barang. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir. Yang ketujuh, atas penjualan. Yang kedelapan, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 22. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi industri tertentu dan penjualan BBM, gas, dan pelumas. Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dapat ditunjukkan sebagai pemungutan pajak, dapat kita lihat ada 3 sebagai pemungut. Yang pertama, bendahara pemerintah. Yang kedua, badan-badan tertentu. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu. Bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Selanjutnya, tentang badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu. Untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 23 dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa. Pasal 23 ini dapat kita rincikan juga menjadi 2. Yang pertama, tarif 2%. Yang kedua, tarif 15%. Tarif 2%, sewa dan penghasilan dan imbalan. Wajib pajak yang pertama, wajib pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan sebesar 2% dari jumlah bruto. Yang pertama, sewa dan penghasilan tadi yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah diatur dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Imbalan atas jasa terkini, jasa konsultan, jasa manajemen, dan jasa lainnya yang diatur dalam PMK 141 atau PMK 03 2015. Tarif yang 15%. Wajib pajak juga harus melakukan pemotong atau pemungutan sebesar 15% dari penghasilan bruto. Yang pertama itu dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan bonus, dan sejenisnya lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 ayat 1 huruf E. Tetapi, jika wajib pajak tidak memiliki nomor pajak wajib pajak atau NPWP, maka besarnya tarif pajak penghasilan pasal 23 menjadi 100% lebih tinggi. Selanjutnya, pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang berhak memotong. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga, badan pemerintah. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri. Yang keenam, wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Pemotongan PPh pajak 23 dilakukan tergantung kondisi yang terjadi terlebih dahulu. Kondisi yang pertama, pada akhir bulan dibayarkan penghasilan. Yang kedua, disediakan untuk dibayarkan penghasilan. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo penghasilan. Penerimaan penghasilan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap atau BUT. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.